Banyak pria meyakini bahwa luka paling dalam muncul ketika seorang wanita akhirnya mengaku telah berselingkuh. Namun keyakinan itu keliru. Luka yang paling menghunjam justru hadir saat kau mencium bibir yang baru saja disentuh lelaki lain. Saat kau memeluk tubuh yang tak lagi sepenuhnya menjadi milikmu, dan kau bahkan tak menyadarinya. Pada kenyataannya, sebagian besar wanita tak pernah benar-benar jujur tentang pengkhianatan. Mereka terampil menyembunyikan jejak, masih mampu tersenyum, tetap menjalankan rutinitas sehari-hari, dan membuatmu percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi, ada satu hal yang mustahil mereka sembunyikan sepenuhnya. Tanda-tanda kecil yang muncul tanpa mereka sadari. Kebanyakan pria memilih untuk menutup mata. Mereka mengumpulkan alasan-alasan yang menenangkan hati. Mungkin dia hanya lelah bekerja, atau barangkali ini hal wajar dalam pernikahan yang telah lama berjalan. Padahal, kebenarannya jauh lebih pahit dari itu. Wanita mungkin jarang mengaku, namun tubuh dan sikap mereka selalu memberikan petunjuk yang jelas. Hari ini, saya akan membuka mata kalian mengenai 8 tanda seorang wanita yang baru saja tidur dengan pria lain. Tanda-tanda ini kerap diabaikan, hingga seorang pria baru tersadar ketika semuanya telah terlambat. Dan tanda terakhir adalah tanda yang tak bisa ia sembunyikan meski dengan sekuat tenaga berusaha. Sebelum kita menyelam lebih dalam, tekan tombol subscribe, berikan like, dan tulis di komentar dari kota mana kau menonton. Sebab, pengkhianatan memiliki satu bahasa yang universal, rasa sakit, dimanapun kita tinggal. Tanda pertama, dingin pada tubuhnya. Perubahan paling besar seringkali tidak terlihat dari ucapan, melainkan dari bahasa tubuh. Jika dulu ia menyambutmu dengan pelukan yang hangat, kini tubuhnya terasa kaku dan asing. Bila dulu matanya selalu mencari tatapanmu, kini ia justru menghindar atau memalingkan wajah. Dia boleh saja berkata, "Aku lelah," tetapi tubuhnya tidak menunjukkan kelelahan, melainkan suatu ketidakpedulian. Kau akan merasakan perbedaannya, sebab lelah bisa hilang setelah tidur. Sementara dingin yang lahir dari hati yang telah berpaling, tidak pernah benar-benar pergi. Wanita yang sudah dipuaskan oleh pria lain, tidak kembali dengan rasa lapar. Dia kembali dalam keadaan kenyang. Dan kenyang itu artinya, tidak ada lagi ruang untukmu. Disinilah pria sering melakukan kesalahan terbesar, menolak kenyataan, lalu menipu diri sendiri dengan berpikir, mungkin ini karena faktor usia, atau hal yang wajar dalam rumah tangga yang telah lama berjalan. Padahal kenyataannya sederhana. Gairah tidak mati karena waktu, ia mati karena berpindah tempat. Jika dulu setiap malam ia mendekat padamu, dan kini memilih membelakangimu, itu bukan sekadar rutinitas, itu adalah sinyal jelas bahwa sesuatu telah berubah. Tanda kedua, ritual membersihkan diri. Seorang wanita yang baru saja bersama pria lain tidak akan pulang membawa aroma perselingkuhannya. Justru sebaliknya, dia pulang dengan tubuh yang terlalu bersih. Parfum baru menempel di kulitnya. Ia mandi lebih lama dari biasanya, dan pakaian dalamnya berganti tanpa alasan yang jelas. Sekilas, semua ini tampak seperti sekadar perawatan diri. Bahkan kau bisa berpikir, bagus, dia semakin menjaga kebersihan. Namun kenyataannya jauh lebih rumit. Itu adalah ritual penghapusan jejak. Dia berusaha membersihkan setiap tanda yang mungkin tertinggal. Wanita tahu, tubuh bisa menyimpan cerita, kulit dapat membawa aroma, rambut mampu menahan wangi, dan pakaian bisa menyimpan memori sentuhan. Maka dia mandi, berganti pakaian, dan menutupi semuanya dengan sabun serta wewangian. Itu bukan kebiasaan baru yang polos, melainkan sebuah tindakan yang penuh perhitungan. Apakah setiap kali mandi lama berarti dia berselingkuh? Tentu tidak. Yang penting untuk diperhatikan adalah perubahan polanya. Jika dulu ia santai saja, lalu tiba-tiba protektif terhadap urusan laundry atau mandi lebih lama dengan senyum yang terlalu sempurna, maka itulah tanda yang tidak boleh kau abaikan. Kesalahan pria adalah menipu diri sendiri. Mereka berusaha berpikir positif, dia jadi makin rajin.
Padahal sesungguhnya mereka sedang membutakan diri terhadap jejak pengkhianatan yang terpampang jelas di depan mata. Tanda ketiga, bermain salah-salahan. Saat rasa bersalah menjadi terlalu berat untuk ditanggung, wanita jarang memilih untuk jujur. Yang mereka lakukan adalah memindahkan beban itu kepadamu. Tiba-tiba, apapun yang kau lakukan selalu salah. Kamu terlalu sibuk bekerja, katanya. Kamu terlalu cuek, ujarnya lagi. Bahkan hal-hal kecil seperti caramu duduk atau bicara bisa dijadikan alasan untuk memulai pertengkaran. Semuanya hanya untuk menciptakan sebuah narasi bahwa kamulah sumber masalahnya. Ini bukan sebuah kebetulan, ini adalah mekanisme psikologis. Dengan menjadikanmu pihak yang bersalah, dia merasa lebih ringan. Dalam pikirannya, perselingkuhan itu bisa dibenarkan. Aku berselingkuh karena dia tidak perhatian, atau aku berselingkuh karena dia membosankan. Itu adalah caranya menulis ulang cerita agar dirinya merasa lebih benar. Kesalahan pria adalah ikut terjebak dalam permainan ini. Mereka membela diri, mencoba menjelaskan dengan logika, berharap bisa menyadarkannya. Padahal, kau tidak bisa memenangkan debat yang lahir dari rasa bersalah. Itu seperti berdebat dengan tembok. Cara terbaik adalah dengan tidak turut ke dalam dramanya. Tatap matanya dan katakan dengan tenang, kamu tidak perlu menyalahkanku untuk membenarkan pilihanmu. Lalu berhenti. Dengan begitu, kau tidak lagi menjadi pemeran dalam naskah yang dia ciptakan. Tanda keempat, tubuh tak pernah berbohong. Seorang wanita bisa berbohong dengan kata-katanya. Mereka bisa melatih ekspresi wajah, menyusun cerita yang terdengar masuk akal, dan menampilkan diri seolah tak ada yang salah. Namun satu hal yang tidak bisa mereka kendalikan sepenuhnya adalah bahasa tubuh mereka sendiri. Jika kau cukup peka, kau akan merasakan perubahan-perubahan kecil itu. Sentuhan yang dulu terasa natural, kini terasa kaku dan terpaksa. Gerakannya tampak terlalu dibuat-buat, seolah sedang berakting. Bahkan tarikan napasnya tidak lagi sinkron denganmu, dan semua itu terasa janggal. Masalahnya, kebanyakan pria pura-pura tidak melihat. Mereka tahu ada yang berubah, tetapi memilih menutup mata karena takut menghadapi kenyataan. Mereka merasa dengan menolak melihat, masalah akan hilang dengan sendirinya. Padahal, menolak melihat bukanlah tanda kekuatan. Itu justru tanda ketakutan. Semakin lama kau menyangkal, semakin dalam kau menghina dirimu sendiri. Tubuhnya sudah berbicara, tetapi kau memilih untuk menjadi tuli. Tanda kelima, kasih sayang yang berlebihan. Tidak semua wanita yang berselingkuh akan menjadi dingin. Ada yang justru, setelah berbuat salah, pulang dengan sikap yang terlalu manis. Dia mendadak sering memelukmu, menyiapkan makanan favoritmu, atau berulang kali mengatakan, "Aku cinta kamu," dengan nada penuh emosi. Sekilas, semua ini terlihat indah. Kau mungkin merasa lega, seolah hubungan kalian kembali harmonis. Namun sebenarnya, kasih sayang berlebihan itu bukanlah cinta yang murni. Itu adalah rasa bersalah yang sedang mencari jalan keluar. Dia tidak melakukannya sepenuhnya untukmu, melainkan untuk dirinya sendiri. Itu adalah caranya menenangkan hati, untuk merasa dirinya masih seorang wanita yang baik. Meski dalam hatinya ia tahu sedang berkhianat, kau, tanpa sadar, menjadi tempat ia membuang rasa bersalahnya. Kesalahan pria adalah menjadi lengah pada fase ini. Banyak yang keliru menganggap ini sebagai tanda perbaikan hubungan. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Itu adalah pertunjukan sebuah drama untuk menyamarkan luka yang dia sendiri ciptakan. Jika kau merasakannya, berhati-hatilah. Kau tidak membutuhkan pelukan yang lahir dari pengkhianatan. Kau membutuhkan kejujuran, meski terasa pahit sekalipun. Tanda keenam, jiwa yang absen saat berintim. Ada perbedaan besar antara tubuh yang hadir dan jiwa yang hadir. Kau bisa saja berbagi ranjang dengannya, tetapi jika jiwanya tidak ada, kau akan merasakannya. Ia bergerak, ia merespons, bahkan bisa berpura-pura menikmatinya. Tetapi matanya kosong, dan energinya tidak menyatu denganmu. Inilah fase paling menyakitkan, karena segala sesuatu terlihat normal dari luar. Kalian masih bersama, masih melakukan hubungan intim,
Namun sesungguhnya kau hanya sedang memainkan peran dalam sandiwara yang ia ciptakan. Di dalam hatinya, ia sedang berada jauh di tempat lain. Kesalahan pria adalah terus memaksa. Berharap dengan usaha yang lebih besar, cinta akan kembali. Mereka menambah perhatian, menambah kesabaran, menambah sentuhan. Padahal yang hilang bukan itu. Yang hilang adalah jiwanya dari hubungan ini. Jika kau merasakan hal ini, berhentilah sejenak. Jangan membohongi dirimu sendiri dengan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Karena semakin kau menutup mata, semakin dalam kau melukai harga dirimu sendiri. Tanda ketujuh, pulang terlambat dengan alasan yang kosong. Jika cinta masih ada, seorang wanita akan selalu mencari jalan untuk pulang. Sibuk, macet, lelah, semua itu bisa dimaklumi. Namun tetap akan ada usaha untuk kembali. Wanita yang masih mencintaimu akan tetap menjadikanmu prioritas, meski hanya dengan pesan singkat atau kabar kecil. Tetapi, jika ia mulai sering pulang terlambat dengan alasan yang tipis, itu adalah tanda yang berbeda. Hari ini dia bilang, lembur. Besok bilang ada urusan mendadak, lusa bilang ponselnya mati. Semua terdengar masuk akal secara terpisah. Namun jika ini menjadi sebuah kebiasaan, itu bukan lagi tentang pekerjaan. Itu tentang prioritas yang sudah bergeser. Kesalahan pria adalah diam. Mereka menelan alasan-alasan itu mentah-mentah. Padahal di dalam hati mereka tahu ada yang tidak beres. Setiap kali kau diam, kau sedang melatihnya untuk menganggapmu tidak penting. Kau sedang mengajarkan bahwa harga dirimu bisa ditawar. Kebenarannya sederhana. Seorang wanita yang masih memilihmu akan selalu pulang padamu. Jika ia tidak lagi pulang padamu, berarti ia sudah pulang ke tempat lain. Sesakit apapun kenyataannya, itu adalah sinyal yang tidak bisa disangkal. Tanda ke-8, ceritanya mulai runtuh. Kebohongan bisa disusun dengan sangat rapi. Namun cepat atau lambat, kebohongan akan runtuh oleh kontradiksi. Hari ini alasannya rapat kantor, besok bilang, ada keperluan dengan teman, lusa bilang ada urusan keluarga. Detailnya berubah, nada suaranya tidak konsisten, dan matanya tidak berani menatapmu langsung. Itu bukan sekadar lupa. Itu adalah tanda jelas bahwa ia sedang menyusun sebuah cerita yang rapuh. Semakin dia mencoba mengontrol narasinya, semakin terlihat bahwa narasi itu tidak stabil. Dan disitulah kebenaran biasanya muncul, bukan melalui sebuah pengakuan, melainkan melalui runtuhnya konsistensi. Kesalahan pria adalah terus mencari bukti mutlak. Mereka menginginkan foto, pesan, atau pengakuan langsung. Padahal bukti terbesar seringkali adalah pola yang terus berubah itu sendiri. Kau tidak perlu menjadi detektif. Kau hanya perlu berani percaya pada intuisi dan melihat kontradiksi yang ada di depan mata. Jika kau sudah sampai di titik ini, berhentilah mengejar penjelasan. Kau tidak perlu lagi memaksa sebuah pengakuan. Katakan dalam hatimu, aku tidak percaya lagi dan aku tidak butuh bukti lagi. Itu bukan sebuah kelemahan, melainkan batasan yang menjaga harga dirimu. Kedelapan tanda ini bukan dibuat untuk menjadikanmu paranoid. Tidak setiap perubahan berarti pengkhianatan. Terkadang memang ada stres, tekanan pekerjaan, atau masalah komunikasi biasa. Tetapi, jika tanda-tanda ini muncul secara bersamaan, kau harus berani melihat kenyataan. Pengkhianatan terbesar bukanlah apa yang dia lakukan. Pengkhianatan terbesar adalah apa yang kau biarkan terjadi, dengan berpura-pura tidak tahu. Jika hubungan itu masih bisa diperbaiki, maka perbaiki. Namun jika tanda-tandanya sudah terlalu jelas, maka langkah paling bijak adalah pergi dengan harga diri yang masih utuh. Ingatlah satu hal, cinta tidak pernah layak dibayar dengan hilangnya martabatmu. Sebab harga diri seorang pria adalah segalanya. Dan ketika kau menjaga itu, kau bukan hanya melindungi dirimu sendiri, tetapi juga menunjukkan bahwa kau layak dicintai dengan cara yang benar. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa klik subscribe. Bagikan video ini kepada teman yang butuh diingatkan, dan ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Karena bisa jadi, ceritamu akan menyelamatkan seorang pria lain sebelum semuanya terlambat.